Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-8 manajemen proyek teknologi informasi, yaitu tentang manajemen risiko proyek. Langsung saja, manajemen risiko proyek. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang akan berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko tersebut untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek yaitu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Proses manajemen risiko proyek. Prosesnya itu pertama adalah perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kemudian identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Kemudian yang ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Lanjut ke melakukan analisa risiko secara kuantitatif, yaitu mengkuantitatifkan dampak dari risiko bagi proyek. Langsung lanjut ke merencanakan respon terhadap risiko, di mana mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Kemudian yang terakhir, monitoring dan pengendalian risiko. Memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan. Yang pertama ada input, yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Lanjut ke teknik, yaitu planning, meeting, and analysis. Dan terakhir outputnya, yaitu rencana manajemen risiko, di mana ada metode, peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko terdiri dari input, yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Lanjut ke teknik, yaitu documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analysis checklist, teknik diagram atau cause effect, dan flowchart. Dan menghasilkan output, yaitu risk register, yang mencangkup daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Setelah itu analisis risiko kualitatif yang terdirikan dari input, yaitu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Masuk ke bagian teknik, yaitu penilaian probabilitas dan dampak risiko, metrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Sedangkan outputnya yaitu risk register yang terupdate. Analisis risiko kuantitatif, yang mana inputnya adalah aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan rencana manajemen proyek. Dan tekniknya yaitu data gathering, yaitu interviewing, probability distribution, expert judgment. Kemudian kuantitatif tekniknya yaitu analisis sensitivitas, analisis expect monetary value atau EMV, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Outputnya risk register yang terupdate, yaitu analisis probability proyek, peluang mencapai tujuan biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantitatif. Perencanaan respon risiko. Inputnya yaitu risk management plan dan risk register.
Tekniknya yaitu strategi untuk risiko negatif ataupun ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk risiko ancaman dan kesempatan, kemudian strategi respon kontingen. Untuk outputnya yaitu risk registers yang terupdate, di mana ada project management plan dan risk related contracting agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Inputnya yaitu risk management plan, risk register, approve change request, work performance information, dan performance report. Tekniknya yaitu risk reassessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, dan status meeting. Outputnya yaitu risk register, requested change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational process asset, project management plan. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya special purpose company, joint venture. Enhance, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Sedangkan strategi risiko negatif, ada avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Dan mitigate, yaitu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.